Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini kita membahas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kuliah kali ini kita akan membahas tools for data science ya, tools yang digunakan untuk data science. Jadi ada beberapa tools yaitu R, kemudian software R, kemudian software R, kemudian Python, kemudian Tableau, Spark with machine learning, kemudian Hadoop, Pick and Hive ya, kemudian SAS, SAS dan SQL gitu ya. Kemudian R ini salah satu di antara 5 tools atau bahasa yang banyak digunakan untuk data science ya, pengolahan data science ya. R. Nah, apa itu R? Jadi R itu adalah ya software gitu ya. R itu semacam MATLAB, kalau mungkin kenal MATLAB ya. Tapi kalau MATLAB itu kan berbayar. Tapi kalau R ini open source ya, open source. Jadi software ini digunakan untuk manipulasi data, kalkulasi data, dan untuk mendisplay mendisplay grafis gitu ya. Nah, software R ini efektif untuk menghandle data dan fasilitas penyimpanan. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk kalkulasi atau penghitungan di arrays ya, array dan juga matriks ya. Kemudian large coherent integrated collection of intermediate tools for data analysis. Jadi tools yang cukup bagus lah gitu untuk data analisis ya. Ya, kemudian selanjutnya ya ini ya, well graphical facilities for data analysis ya, termasuk yang tadi barusan dijelaskan. Jadi termasuk untuk grafisnya itu juga bagus gitu ya. Untuk di layar on screen atau kalau di print hard copy. Kemudian well developed, simple and effective programming language includes conditional loops, user defined recursive function, and input and output facilities. Jadi bahasa pemrograman yang bagus lah gitu, yang di dalamnya terdiri dari loops gitu ya. Kemudian fungsi-fungsi rekursif input dan output. Nah, ini nanti kalau mau coba untuk install R bisa, nanti silakan install sendiri-sendiri. Kalau install kan gampang ya, mahasiswa SI pasti bisa install lah. Kemudian ya, jadi bisa di-download dari, ada beberapa link ya untuk install R. Jadi bisa pakai link yang ini, bisa pakai yang R Studio ya. Ini open source ya, jadi gratis. Kemudian beberapa software statistik ya tadi itu SAS, Python, Pandas, IBM SPSS, ini yang terkenal, R, Julia, Clojure, Octave, MATLAB, JMP, eViews ya. Ini penggunaan R itu bisa dikoneksikan dengan software lain ya. Nah, misalnya dengan Tableau, dengan Qlik, Oracle R, RapidMiner, GMP dan sebagainya. SAS, IML, Teradata, Pentaho ini untuk business intelligence ya, IBM SPSS ini untuk statistik, TIBCO ini ya, TIBCO-TER ya. TIBCO. Kemudian beberapa keuntungan dari R ya. Kuliah kali ini kita akan menggunakan software R ya. Kalau Python kan sudah dipelajari.
ada praktikumnya ya, Python, Java, PHP. Nah, tapi R kayaknya belum kan. Oke. Nah, beberapa keuntungan dari R ini adalah open source, free, ya, kemudian large number of algorithm and packages. Jadi algoritma dan apa namanya paket-paket untuk statistik ya terutama itu cukup banyak, fleksibel, sangat bagus untuk visualisasi data, kemudian suburb community rapidly growing, jadi ini sangat banyak digunakan. Jadi kalau di luar negeri itu banyak, saya dulu di Inggris itu penelitian itu banyak yang menggunakan R ya. Dari jarang yang menggunakan MATLAB karena MATLAB itu berbayar dan mahal. Karena kalau di luar negeri itu kan nggak bisa ya kita bajak gitu, seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia bisa bajak ya, jadi bisa pakai MATLAB gratisan gitu, termasuk Windows, termasuk Office gitu ya. Tapi kalau di luar negeri nggak bisa, jadi kedetek gitu. Jadi makanya pakai yang, kalau pakai yang MATLAB mahal, maka pakai software R ini. R ini juga bisa digunakan dengan software lain. Kemudian kekurangan dari R itu adalah penggunaan memori RAM, kemudian learning curve-nya itu kurang lah gitu. Kemudian IT departemen, jadi beberapa IT departemen itu sangat ya tidak terlalu suka dengan open source gitu ya. Kemudian dokumentasinya kurang gitu, kemudian technical support-nya karena ini open source ya. Kemudian evolving ecosystem for corporate. Jadi biasanya corporate itu menggunakan yang berbayar ya, yang tidak open source gitu. Nah, solusi untuk kekurangan R ini adalah kalau untuk penggunaan memori atau RAM yang cukup besar, maka bisa menggunakan paket atau packages yang khusus gitu ya untuk computing. Kemudian untuk learning curve-nya, jadi perlu training ya untuk mempermudah penguasaan, perlu di training. Kemudian beberapa IT departemen itu agak resisten lah terhadap software open source ya. Ya solusinya adalah training dan edukasi. Kemudian verbose documentation, bisa menggunakan di dokumentasi yang terbatas, bisa menggunakan R documentation atau ini CRAN view ya. Kemudian technical support ini bisa menggunakan resources yang lebih banyak gitu. Kemudian jadi jadi di corporate itu ada perkembangan ekosistem ya, lebih banyak di Indonesia lah itu biasanya pakai yang berbayar ya, daripada yang tidak berbayar, karena memang technical support-nya lebih bisa diandalkan kalau yang berbayar gitu ya. Nah itu mungkin itu kan tantangannya lah gitu ya. Nah ada lagi namanya yang tadi saya sebutkan sebagai SAS ya, SAS. Ini kepanjangannya adalah Statistical Analysis System. Ini dikembangkan oleh SAS Institute for Advanced Analytics, Business Intelligence, Data Management, and Predictive Analytics. Jadi untuk analisis data yang lebih advance gitu ya. Kemudian Business Intelligence, manajemen data, dan Predictive Analytics ya, untuk prediksi. Jadi dikembangkan di North Carolina State University tahun 66 sampai 76 ketika SAS Institute didirikan gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi tahun 80-an dan 90-an dengan tambahan prosedur statistik ya. Ke beberapa komponen SAS itu ada lebih dari 200 komponen. Misalnya
base SES ya, base SAS ya. Ini tentang prosedur dasar dan manajemen data. Kemudian SES STAT ya. Jadi ini kalau bahasa Inggrisnya SES STAT ya. Statistical Analysis. Kemudian SES Graph ini untuk grafik dan presentasi. SES OR untuk Operation Research. SES ETS untuk Econometric and Time Series Analysis dan seterusnya, dan yang lain. Ada lebih dari 200 komponen. Ini bisa di-download di sini, softwarenya di www.ses.com. Nah, dan seterusnya ini ya. SES interface ini terdiri dari code editor ya. Jadi untuk mengetik dan memodifikasi code gitu ya. Dan log ini adalah record. Jadi record yang fungsi yang berfungsi untuk merecord semua yang kita lakukan di SES session atau SES program. Jadi program statement bisa diidentifikasi dari line numbers, jadi nomor baris gitu. Messages that begin with note, info, warning, error, or an error number. Jadi message ini biasanya dimulai dari note, info, warning, error, dan seterusnya. Kemudian process time ya. Jadi itu ada di log juga ada. Nah ini tampilannya SES ini. Python kan juga ada yang seperti ini juga. Nah ini hasilnya ini agak kabur ini ya. Nah, saya capture. Kemudian Python saya mungkin tidak bicara banyak karena saya yakin kalian sudah belajar Python ya di kuliah. Ada praktikumnya juga. Java juga sama. Linux ya. SQL ya. SQL. Kemudian ada mata kuliah database, pasti belajar tentang SQL. HiveQL ya. HiveQL. Python tadi sudah ya. R ya. Pig kemudian HDFS ya, HDFS, kemudian Git sheet ya. Ini kalau ini semuanya, jadi linknya ada di sini. Kalau mau download atau belajar, atau bisa di searching di Google, bisa di googling. Ya. Kemudian kalau untuk big data ini Hadoop stack with Spark ya. Spark SQL, Spark streaming, machine learning, library, graphics. Kemudian di bawahnya ini, layer di bawahnya ini adalah Apache Spark. Ini spek komputernya harus kelas tinggi ya, harus kelas tinggi. Nggak bisa yang biasa. Karena volume datanya sangat besar gitu ya. Kemudian Hadoop stack with Mahout ya. Jadi Apache Mahout ini adalah project yang bertujuan untuk membangun environment yang bisa dengan cepat membuat aplikasi machine learning ya. Jadi Apache Mahout Samsara environment ini ada terdiri dari macam-macam ini, distributed algebraic optimizer, Erlang DSL skala API, dan linear algebra operation, jadi operasional untuk aljabar linear dan seterusnya. Jadi Apache Mahout software ini menyediakan 3 fitur utama. Jadi pertama adalah a simple and extensible programming environment and framework for building scalable algorithm. Jadi environment programming dan framework yang memudahkan untuk membangun algoritma. Gitu ya.
Kemudian a wide variety of pre-made algorithm for Scala Plus, Apache Spark, H2O, Apache Flink. Jadi apa namanya, berbagai macam variasi algoritma untuk Scala Plus, Apache Spark, H2O, Apache Flink. Kemudian yang ketiga adalah fitur yang ketiga adalah Samsara. Jadi ini adalah a vector math experimentation environment with R-like syntax which work at scale. Jadi Samsara ini adalah environment untuk matematika vektor ya, dengan menggunakan sintak R ya. Itu ya. Jadi sudah. Oke, silakan di silakan diinstal R-nya gitu. Iya. Nah, kita fokus ke R ya. Jadi pengenalan bahasa pemrograman R. R ini adalah salah satu software yang untuk statistik. Jadi command line software. Kemudian membutuhkan pengetahuan tentang syntax of command ya, perintah sintaks. Kemudian reproducible results through script, jadi menggunakan script bisa ada hasil yang bisa direproduksi ulang maksudnya. Kemudian detailed analysis possible, jadi analisis yang bisa lebih detail gitu ya. Ada lagi yang jadi bisa diakses lewat command line software, bisa diakses lewat GUI based software, jadi graphical user interface based software ya. Tidak membutuhkan knowledge command ya. Jadi not reproducible action, jadi jadi kalau ngetik itu nggak bisa lagi gitu, nggak bisa digunakan ulang lah gitu. Hybrid types, jadi ada dua-duanya, command line and GUI ya. Ini tadi sudah ya. Keuntungannya tadi sebagian sudah saya sampaikan di slide yang pertama, sekarang di slide yang kedua ini free ya. Kemudian dulu ada namanya S ya, hampir sama dengan S. R ini pengembangan dari S. Kemudian dimaintain oleh top quality expert, jadi para ahli. Kemudian available on all platform, jadi bisa diakses untuk semua platform. Terus kemudian sampai sekarang terus dikembangkan. Jadi bisa diakses ini ya, rproject.org. Kemudian kontennya apa? Kontennya terdiri dari basic operation, operasi dasar, data creation, input-output, dan input-output. Kemudian komponen extraction, plots, basic statistics, libraries, regression analysis, survival analysis ya. Nah, ini kalau mau install, ini contoh kalau sudah diinstal ya. Operasi dasar di R itu basic matematika basic, variabel, tipe data, vektor, function, data frame, list, matrix, matrices ya, matrik, arrays, conditional statement ya. Basic math itu seperti tambah, kurang, kali, bagi ya. Kemudian apa ini, mod, kalau variabel ini ada variabel, ini adalah tempat untuk menyimpan sebuah value. Jadi X kayak gini kurang lebih kurang dari ya 10 itu artinya X mengandung nilai 10, kurang dari sama dengan 10 ya. Data types, tipe data di R itu ada numeric, karakter, dates,
tanggal, logical, boolean. Ya. Vectors, vektornya adalah sekumpulan elemen untuk tipe data yang sama, misalnya vektor apa namanya, misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu artinya variabel V mengandung nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Function bisa membuat fungsi sendiri di R. Fungsi ini memudahkan jika memiliki serangkaian proses dan mengembalikan nilai. Kemudian data frame, ya. Data frame ini seperti tabel di Excel, ya. Jadi ada nama kolom, kemudian diikuti dengan isi di bawahnya. Kemudian list, ya. List ini seperti kontainer yang bisa membuat tipe data yang berbeda. Jadi misalnya ada indeks ABC di list operasi. Indeks A di list operasi ini berisi sekumpulan angka, kemudian di indeks B bisa berupa data frame. Nah, indeks yang terakhir bisa diisi matriks. Gitu. Itu list, kemudian matriks, jadi ada kolom, ada row, mirip data frame tapi representasi dan role-nya beda. Gitu. Array ini ada 3 dimensi. Jadi conditional statement. Jadi if X lebih besar dari 8, then print good, else print so. Jadi artinya kalau misalnya nilai X-nya lebih dari 8, maka di hasilnya maka yang muncul adalah kata-kata good. Kalau tidak memenuhi X lebih dari 8, maka so ya. Yang muncul adalah so. Basic operations. Jadi assignment operation A kurang dari apa ini? Kurang dari sama dengan 2 plus SQRT 5 gitu. Kemudian help function, help. Kemudian help search ya. Kemudian apa namanya? Ini untuk normal distribution, kemudian probability function, D density, apa namanya ini? Probability quantile random numbers ya. Jadi ini adalah contoh basic operation ya. Data creation, create, vector, matrix, list gitu ya, pattern. Kalau pattern ada seperti ini. Kemudian working directories dan file ya. Read data, jadi from file atau from web gitu ya. Read table, misalnya file.txt, headernya true gitu ya. From web read data URL-nya apa gitu ya. Komponen extraction-nya seperti ini. Plots ya, satu dimensi atau 2 dimensi plot, histogram ya, pakai histogram. Kemudian QQ norm ya, lalu di save. Kemudian ada lagi basic statistik, itu meliputi summary, mean, standar deviasi, t-test, box plot ya. Kemudian packages, ini adalah specialized function available through packages and library. Jadi beberapa fungsi yang spesifik ya, khusus gitu ya, itu ada di packages dan library ya. Libraries ya. Jadi bisa di load nanti. Kemudian misalnya contoh packages-nya misalnya QCC untuk quality control, survival gitu ya. Nah, fungsi yang lain adalah functions. Jadi analysis that have to be performed after ya. Jadi analisis bisa dilakukan bahkan bisa dimasukkan dalam form function ya. Jadi contohnya ini simple, contohnya seperti ini ya. Kemudian regression, analisis regresi. General comment-nya ini LM, linear model. Kemudian membutuhkan data yang ada di data frame yang bisa apa namanya available di data frame gitu ya. Jadi lebih umum dari matrix. Ya. Jadi
Jadi menggunakan komendata.frame untuk konversi. Ya. Yang selanjutnya adalah survival analysis ya. Ini melalui library Surf of Survival ya. Nah, ini beberapa website yang berisi mengenai R ya, mengenai R. Apa lagi ya? Sementara itu dulu ya. Silakan diinstal R untuk minggu depan. Kalau mau di otak-atik boleh. Nanti kita mulai belajar R minggu depan lah. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Mohon bertanya, mau izin bertanya Bapak. Ya, untuk software R ini ada yang versi 32 juga nggak Bapak? Versi bit 32 bit. Maksudnya 32 itu apa? 32 bit maksudnya? Iya Bapak. 32 bit Bapak. 32 bit. Mestinya ada, mestinya. Sepertinya ada. Tapi coba di searching ya. Coba di searching ya. Iya Bapak, 32 bit. Kan tinggal di searching nanti R for 32 bit gitu, nanti kan muncul gitu. Tapi mestinya ada, mestinya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mungkin itu dulu ya sementara ya. Nanti kita lanjutkan untuk R minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.